Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang keempat, pasal yang ketiga, studi tentang sebahagian sifat-sifat Allah. Kita sudah sampaikan nomor A adalah qudrah, nomor B iradah, nomor C ilmu. Nah, sekarang kita sampai kepada nomor D, ya. Nomor D al-hayat. Al-hayat artinya hidup. Nah, dan insyaallah nanti kita tambahkan dengan ismul a'zam, ya. Kita bicara al-hayat dulu. Di antara sifat Allah itu adalah al-hayat. Al-hayat adalah sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada zat Allah. Jadi Allah itu selalu hidup. Allah itu tidak pernah mati. Nah, ini bedanya hayat kita dengan hayat Allah. Hayat kita sementara, paling 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya. Ada lagi yang 70 tahun, 80 tahun, itu pula sakit-sakitan, ya. Tapi hayatnya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, ya. Allah hidup, kita hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Penulis rahimahullah ta'ala menurunkan 3 surah sebagai landasan daripada sifat al-hayat ini. Pertama Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. Yang kedua Fatir surah 40 ayat 65. Dan yang ketiga Al-Furqan surah 25 ayat 58. Terlebih dahulu kita ke Al-Baqarah. Yang tidak pegang kitab bisa buka mushaf. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 55. Ya, 255, maaf. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, Dia yang maha hidup, dan Dia pula yang berdiri sendiri terus menerus mengurus makhluknya, ya. Nah, ini Allah menceritakan bahwa beliau punya sifat al-hayyu, maha hidup. Lalu disandingkan lagi dengan al-qayyum. Al-qayyum adalah berdiri sendiri. Kalau kita tidak berdiri sendiri, kadang kita bersandar ke tiang, ya. Kita kalau di masjid kita cari tiang, tempat bersandar, atau dinding. Tidak semua orang yang mau duduk di tengah seperti ini yang tidak bersandar, terutama yang sudah umur. Nah, walaupun kita tidak bersandar di tiang, tapi kita memerlukan lantai. Kalau nggak ada lantai, kita akan ambruk. Nah, itu namanya kita tidak berdiri sendiri. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau nanti akan kita bicarakan, nanti Allah itu istiwa di arasy, tapi Allah itu tidak membutuhkan arasy. Beda dengan saya duduk di kursi, saya membutuhkan kursi.
Ketika kursi ini patah kakinya, saya akan terjungkal. Tapi Allah istiwa di arasy, Allah tidak butuh kepada arasy. Walaupun arasy itu hancur, Allah tidak akan terjungkal. Itu yang dimaksud Al-Qayyum, berdiri sendiri. Ya, Allah itu berdiri sendiri. Kita ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Dialah yang maha hidup dan Dialah yang maha berdiri sendiri dan terus menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. Sekarang kita ke Ghafir. Ghafir disebut juga dengan surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dialah yang hidup kekal, ya. Nah, ini tidak disandingkan dengan qayyum, ya, cuman hayyu saja. Dialah yang hidup, hidupnya itu kekal selama-lamanya. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang benar, ya. Di bab 3 pasal sebelumnya kita sudah bahas makna la ilaha illallah. Artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain daripada Allah. Jadi la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Maka dari itu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Dia, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas beragama. Ya, ini perintah. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, karena memang Allah itu Al-Hayyu, maha hidup selama-lamanya. Terakhir, Al-Furqan. Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih. Ya. Bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup. Apa itu tawakal? Tawakal berserah diri, menyerahkan diri kita secara totalitas, tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Orang yang tawakalnya setengah-setengah, dia akan sengsara sendiri, dihantui oleh was-wasnya sendiri. Tapi orang yang tawakal secara totalitas, hidupnya akan tenang, ya, jiwanya akan tentram. Contoh, kita ke Padang, kita ke Surabaya, kita ke Saudiah. Ke Padang 2 jam sampai naik pesawat. Tapi kalau ke Saudi 9 jam. Kita bisa bayangkan enggak? Berapa ton itu pesawat itu melayang di udara? Kalau jatuh, apa yang terjadi? Enggak ada harapan hidup. Enggak ada cerita orang jatuh di pesawat masih hidup. Semuanya hancur. Tapi kenapa ada yang naik pesawat tidur mendengkur, ngorok di atas pesawat, ya, baru duduk di kursi, baru tinggal landas,
Kenapa enggak was-was? Karena dia percaya kepada pilot yang profesional, ya, take off-nya, landing-nya mulus, ya, dia enggak takut. Karena dia menyerahkan dirinya, keselamatannya kepada pilot. Maka hilanglah resah, gelisah, gundah, gulana. Jangan-jangan pesawat jatuh. Jangan-jangan pesawatnya ada gangguan. Enggak ada pikiran ke arah situ. Pesawatnya sehat, pilotnya profesional, maka bisa terbang dengan nyaman, nikmat. Nah, berangkat dari contoh, tidak percayakah kita kepada Allah yang menciptakan pilot itu? Maha profesional, maha hidup. Kalau pilot bisa mati, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, selesailah pilot, dia tidak bisa mengendalikan pesawat. Mau jadi apa kita? Tapi Allah nggak bakal mati. Kenapa kita masih tidak percaya kepada Allah? Jangan-jangan. Ini kelemahan kaum muslimin. Dia lebih percaya kepada makhluk, tapi kurang percaya kepada Allah sebagai Khalik, sebagai penciptanya. Nah, maka orang yang tawakal secara totalitas, jiwanya akan tenang, hatinya akan tentram, tidak ada resah gelisah, tidak ada gundah gulana. Yang ada apa? Ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Nah, ini perintah Allah. Al-Furqan surah 25 ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah yang maha hidup dan yang tidak bakal mati. Berserah diri kepada pilot, pilot itu hidup tapi akan mati. Tapi berserah diri kepada Allah, Allah itu maha hidup, tidak bakal mati. Ujung ayat. Oleh sebab itu, wasabbih bihamdih. Ya. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Apa itu tasbih? Apa itu tasbih? Apa itu tasbih? Tasbih itu subhanallah. Ya. Nah, ini terjadi pembohongan. Kalau ditanyakan apa itu tasbih, kalung saulin. Ya. Kan itu yang banyak. Ya. Apa itu tasbih? Kalung saulin. Kalung saulin dikatakan tasbih. Dari mana asalnya itu? Kenapa kalung saulin dikatakan tasbih? Tasbih itu adalah sabbaha, yusabbihu, tasbihan. Nah, begitu tasrifnya. Artinya mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Dengan apa dihitung? Dihitung dengan ruas jari sebelah kanan. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan kalung saulin dihitung subhanallah, subhanallah. Ya, iman yang terbangun, orang yang bawa kalung saulin kemana-mana masuk surga. Kalau begitu saulin duluan masuk surga. Kalungnya gede-gede lagi, ya, lebih gede daripada yang kita bawa-bawa itu. Jadi tasbih bukan begini-begini, tapi begini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, apa kata Allah? Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memujinya. Di samping subhanallah juga bertahmid alhamdulillah. Selesai al-hayat. Selanjutnya ada Ismul A'zam. Kita lanjut ke halaman 116. Ya, tadi halaman 115. Lanjut sebelahnya ayat halaman 116. Ayat-ayat di atas yang 3 surah tadi menetapkan sifat hayat, sifat hidup bagi Allah, dan bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah Al-Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Nama Allah yang paling agung. Ya.
Jadi dalam tauhid asma wa sifat ini kita belajar pertama asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Di antara nama Allah yang baik itu ada lagi Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Nah, sekarang kita fokus kepada nama Allah yang agung. Nama Allah yang paling agung, yang jika ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismul A'zam, pasti dia memberi. Karena hayat menunjukkan kepada seluruh sifat zatiyah dan qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat fi'liyah. Jadi seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini. Allah memiliki kehidupan yaitu hayat yang sempurna dan tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, tidak ada kantuk, tidak ada tidur. Dialah Al-Qayyum yang menegakkan yang lainnya dengan memberinya sebab-sebab kelangsungan dan kebaikan. Tentang Qayyum ini, atau mengkombinasikan antara Al-Hayyu dengan Al-Qayyum, kita turunkan beberapa hadis yang sahih. Pertama, hadis dari Asma binti Yazid, ya, sahabiat jalil. Asma itu bukan seorang, ada Asma binti Abi Bakar, itu saudara tirinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini bukan Asma binti Abi Bakar, tapi Asma binti Yazid. Asma binti Yazid berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ismullahil a'zam fi hataini ayataini. Ismul A'zam itu terdapat pada dua ayat, ya. Terdapat pada dua ayat. Di mana saja itu? Satu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu Al-Baqarah 255. Tadi telah kita bacakan. Satu. Yang kedua, wa fatihati surati Ali Imran, pembukaan surah Ali Imran. Surah yang keberapa? Surah yang ketiga. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuman dua itu Ismul A'zam, ya. Tempatnya maksudnya Ismul A'zam huwal hayyul qayyum, al hayyul qayyum. Tempatnya ada di dua ayat, di dua surah. Pertama Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255, yang kedua Ali Imran surah 3 ayat pembukaan. Ya, satu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita dengar pula cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas adalah asper Nabi sallallahu alaihi wasallam, asisten pribadi beliau 10 tahun. Anas bin Malik selalu mengikut Nabi, ya. Nah, jadi maka beliau banyak menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan, ya. Anas bin Malik duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun yusalli, lalu ada seorang laki-laki yang sholat, tapi bukan sholat fardu, ya. Kalau sholat fardu tentu bersama Nabi berjamaah. Dia sholat sendiri, berarti sholat
sunnah. Entah solat sunnah apa, enggak dijelaskan. Wa rajulun yusalli, ada seorang laki-laki yang solat. Selesai solat, thumma da'a, lalu dia berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu doa yang dibaca oleh laki-laki yang sholat tadi. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu, sesungguhnya hanya milikmu lah segala pujian, tiada ilah yang hak selain engkau yang maha dipuji, ya, pencipta langit dan bumi, wahai yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan, wahai yang maha hidup. Nah ini dia, ya, ya hayyu, wahai yang maha hidup, ya qayyum, dan maha berdiri sendiri. Sampai di situ Nabi langsung komen, ya. Mendengar doa seorang laki-laki seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung komen. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Laqad da'allaha bismihil azim, sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Kata Nabi, di mana alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Di mana orang kalau berdoa dengan Ismul A'zam tadi, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, idza du'iya bihi ajaba, kalau orang itu berdoa dengannya diijabah oleh Allah, kata Nabi. Wa idza su'ila bihi a'ta, siapa yang meminta dengan Ismul A'zam tadi pasti Allah kasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, jadi ternyata Al-Hayyul Qayyum itu merupakan aset termahal bagi kita. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, selipkanlah Ismul A'zam, nama Allah yang agung, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, kasih saya, beri saya. Nah, ujungnya silahkan mau doa apa saja, tapi landasi dengan ya Hayyu ya Qayyum, maka doa kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang indah kepada putrinya. Tahu putri Nabi? Siapa? Siapa putri Nabi? Fatimah radhiyallahu anha, ya, putri Nabi, ya, yang hidup lama, ya. Ada juga fitri yang lain tapi tidak hidup lama, ya, meninggal di waktu kecil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang indah kepada putrinya Fatimah. Untuk apa? Untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan setiap petang. Nah, orang yang merutinkan zikir pagi dan petang ini sudah tidak asing lagi, ya. Yang merutinkan zikir pagi dan petang sudah tidak asing lagi. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu.
Ya Allah, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku beristighatsah. Ya. Ada dua faedah sampai di sini. Pertama, ini yang dikatakan bertawassul dengan asma was sifat. Ya. Rahmat itu sifat Allah yang memberikan kasih sayang. Ya. Dengan rahmatmu ya Allah kami beristighatsah. Astaghitsu, aku beristighatsah. Nah, kemudian ternyata istighatsah itu boleh. Tapi beristighatsah bukan di kuburan orang soleh. Beristighatsah itu bukan di kuburan yang dikeramatkan. Tapi beristighatsah itu dengan rahmat Allah. Ini para pendahulu kita, ya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia juga bertawasul, ya, berkat rahmat Allah, ya, kita merdeka, bukan karena bambu runcing, ya, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Allah, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Apa itu istighatsah? Mohon pertolongan, ya, sama dengan isti'anah, itu juga mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami beristi'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Lalu apa bedanya isti'anah dengan istighatsah? Sama-sama minta tolong. Kalau isti'anah minta tolong dalam waktu yang normal, waktu yang biasa-biasa saja. Tapi kalau istighatsah itu minta tolong dalam waktu yang genting, ya, waktu yang gawat. Ya, contoh, mudah-mudahan nggak bakal terjadi. Kita naik pesawat, wah, cuaca kurang bagus, nah, begini-gini pesawat tuh. Nah, waktu genting itu bisa-bisa jatuh, bisa-bisa terbakar gitu. Nah, cepat kita istighatsah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu aku minta tolong, aku beristighatsah. Nah, lanjut. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh urusanku. Ya, urusan kita kalau tidak diperbaiki oleh Allah amburadur. Ya, tidak selesai-selesai. Jangan bangga dengan kita pakar, kita sarjana, kita S1, kita S2, S3. Kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu kecuali cuma segelintir, sedikit saja. Nah, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki urusan kita. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh urusanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Ingat, kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Kita jangan pede. Wah, saya jagoan, saya kuat. Itu atas izin Allah. Kalau Allah copot, ya, tenaga kita itu ya lemas lunglai, nggak ada daya dan upaya. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata kita lepas dari pertolongan Allah, kita akan hancur berantakan. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya dan sekaligus kepada kita sebagai umatnya, maka kita disuruh merutinkan membaca 2 kali sehari.
Pertama pagi sebelum matahari terbit, yang kedua petang sebelum matahari terbenam. Rutinkanlah zikir ini. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim. Ini semuanya baru sebatas teori, ya. Secara teori demikian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya manusia kalau tidak ada bukti dia kurang percaya. Masa sih? Yang benar. Nah, sekarang kita buktikan, ya, bahwa zikir ini, doa ini telah terbukti dan telah teruji, ya. Sekarang kita ke sirah nabawiyah, ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal pertumbuhan Islam, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, meletuslah perang Badar. Perang Badar, perang yang tidak seimbang. Kafir Quraisy 1000 orang, Rasulullah hanya bisa mengumpulkan 313 orang. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. Mungkin ada di sini ada purnawirawan tentara, ya. Dalam strategi perang, siapa tentara yang bisa mengatakan 313 orang bisa mengalahkan 1000 orang? Tidak ada. Ya. Adanya hanya di perang Badar. Ya. Apa yang terjadi sebelum itu? Ya. Hadis sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an diriwayatkan oleh Muslim. Ketika saat musuh sudah kelihatan, musuh sudah di depan mata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca zikir pagi dan petang tadi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, itu tadi. Nah, lalu beliau melanjutkan doanya, Allahumma anjizli ma wa'attani, Allahumma ati ma wa'attani, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, penuhilah janjimu padaku. Ya Allah, berilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Apa janji Allah? Di antaranya Muhammad surah 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini janji Allah. Hai orang yang beriman, in tansurullah, siapa yang menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolongnya. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan pendiriannya. 1. Muhammad surah 47 ayat 7. Yang kedua, hadis dari Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, bocah, dengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jaga aqidah, tauhidkan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jaga syariat Allah, jaga batas-batas Allah, maka Allah juga akan ada di depan kita, gampang dimintai tolong. Nah, itu janji Allah. Nah, janji Allah ini ditagih oleh Nabi dalam doanya. Kita ulang, apa doa Nabi? Ya Allah, penuhilah janjimu padaku. Ya Allah, berilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya. Selanjutnya,
ya Allah, ya, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam. Ya Allah, jika pasukan Islam yang sedikit ini musnah, la tu'bad fil ardi, tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini, ya Allah. Ya. Ini diulang-ulang oleh Nabi berkali-kali sampai selendangnya jatuh. Lalu diambil lagi oleh Abu Bakar, ditaruh lagi di pundaknya. Jatuh lagi, diambil lagi, jatuh lagi, diambil lagi. Beliau berdoa bukan sekali dua, tapi berkali-kali. Sehingga beliau kelihatan capek oleh Abu Bakar, lalu ditegur oleh Abu Bakar, sudahlah ya Rasul, doamu sudah didengar oleh Allah, kita tunggu saja ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pinta buliah kanda balaku, ya, di mana Allah menjawab permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kita ke Al-Anfal. Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. Ya, ini enggak ada dalam kitab, bukan mushaf. Ya, Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan, beristighosah kepada Rabbmu. Lalu fastajaba lakum, lalu diperkenankannya untukmu. Nah, ini yang saya katakan pinta buliah kanda balaku. Apa yang terjadi? Anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan tentara kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, ini dia bukti, ya, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah segera datang. Dengan apa? Dengan diturunkan 1000 malaikat. Sehingga akhir peperangan apa yang terjadi? Sahabat Nabi hanya 14 orang yang gugur sebagai syahid. Ya, dari 313 orang, 14 orang yang gugur sebagai syahid yang wafat. Apa yang terjadi pada pasukan kafir Quraisy? Mereka mengalami kekalahan yang memalukan dan memilukan. 70 orang pemimpin dan petarung mereka tewas. Termasuklah di dalamnya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini tokoh-tokoh sentral ini di kalangan kafir Quraisy. Mayat mereka diseret dan dilemparkan ke dalam sumur tua di Badar, yang disebut dengan Qalib Badar, atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghinaan atas kesombongan mereka. Jadi dari 1000 orang tadi, 70 orang ditebas batang lehernya mati, ya, lalu dilemparkan ke dalam sumur tua. Lalu 70 orang lagi ditangkap, ditawan dan diseret ke Madinah, ya. 70 berarti sudah 140. Ya. 70 lainnya ditawan, diseret ke Madinah. Lalu sisanya melarikan diri kembali ke Makkah dalam keadaan panik dan membawa luka kekalahan yang mendalam. Ya. 70 mati. 70 ditangkap, diseret ke Madinah. Sisanya lari tunggang langgang dalam keadaan panik. Kenapa panik? Ternyata Allah memperlihatkan kepada mereka pasukan berjubah putih, tapi kakinya tidak menyentuh bumi. Itulah dia 1000
malaikat. Jadi tidak semua orang bisa melihat, tapi sebagian mereka melihat. Ini yang membuat mereka itu menggigil, lari tunggang langgang ke Makkah dalam keadaan panik, ya, dalam keadaan panik, dan membawa luka kekalahan yang mendalam. Luka fisiknya ditebas oleh pedang-pedang kaum muslimin, dan luka hatinya, jatuh mentalnya, hilang keberaniannya, yang tinggal hanya ketakutan. Jadi dua luka yang mereka derita, luka fisiknya karena ditebas oleh pedang, dan luka mentalnya, ya, yang tadi sombong, ya, jatuh ambruk ketika itu, lari tunggang langgang ke Mekah. Inilah bukti daripada Ismul A'zam, ya, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, oleh sebab itu kita sudah belajar, kita tinggal mengamalkan. Jangan lupa 2 kali sehari baca zikir Ismul A'zam. 1 kali selepas sholat subuh menjelang matahari terbit, kemudian yang kedua selepas sholat asar menjelang matahari terbenam. Apa bunyinya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin. Kalau belum hafal, boleh lihat buku zikir pagi dan petang atau doa dan wirid, di situ lengkap, di situ ada untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Doa adalah senjata kaum muslimin, sementara zikir adalah hisnul muslim, benteng pertahanan umat Islam, supaya kita tidak gampang hancur, tidak mudah kalah. Nah, rutinkanlah membaca zikir itu tadi. Selesai sudah sifat yang nomor D, yaitu Al-Hayyu. Insyaallah pertemuan selanjutnya nomor E, As-Sama, mendengar, dan Al-Basar, melihat. Ada pertanyaan? Silakan. Seputar Al-Hayyu dan Al-Qayyum sebagai Ismul A'zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah itu mengerti semua bahasa. Ya, doa itu ada 2 macam. Pertama, doa ibadah. Kedua, doa masalah. Kalau doa ibadah, memang yang harus ditunjukkan Allah dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran banyak itu doa-doa, baca itu doa ibadah. Yang ditunjukkan Nabi dalam hadis yang sahih, ya, itu doa ibadah. Kemudian yang kedua, doa masalah. Masalah adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan kita nggak sama. Kadang-kadang kebutuhan kita nggak ada dalam Al-Quran. Kebutuhan kita nggak ada dalam hadis yang sahih. Nah, maka tidak harus bahasa Arab, bisa bahasa kita. Contoh, kita punya saudara, dia 6 di rumah sakit Islam. Ya Allah, sehatkan saudara saya di rumah sakit Islam, ya Allah. Ada dalam Quran? Nggak ada. Ada dalam hadis? Masa rumah sakit Islam ada dalam hadis? Nggak ada. Itu namanya doa masalah. Ya. Nah, kadang kita dengan bahasa kita sendiri boleh. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Cempaka Baru, orang Sunda bahasa Sunda, orang Jawa bahasa Jawa, orang Batak bahasa Batak, boleh. Bahasa apa saja itu difahami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muazin. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan Pak.
Yang kencang suaranya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar, Pak. Atau maju ke depan, Pak. Nggak pakai mic, mungkin ada mic tambahan. Ya, silakan. Ya. Baik. Iya, itu saja. Iya, 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 iya. Itu aja. Baik. Memang doa yang diajarkan oleh guru kita di SD, di TK, di PAUD banyak bermasalah. Setelah kita lihat sumbernya. Satu, doa akan tidur. Kita diajarkan oleh guru kita, Bismikallahumma wa ahya wa amut, gitu kan? Bismikallahumma ahya wa amut. Ini yang diajarkan oleh guru kita. Ternyata doa ini terbalik. Yang benar ya, Pak? Bismikallahumma amutu wa ahya. Satu bukti kekeliruan guru-guru kita dulu. Ya, jangan salahkan guru kita. Al-khata' wan nisyan sifatani linnas. Salah dan lupa itu dua sifat manusia. Guru kita manusia, wajar mereka lupa, salah. Nah, kita kalau sudah tahu yang benar, tinggalkan itu, jangan itu juga lagi. Ganti dengan yang benar, Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, yang kedua itu tadi. Doa yang diajarkan guru kita kalau mau makan apa? Kita kan kalau lapar langsung gini aja. Doa dulu. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata hadisnya tidak sahih. Yang sahih apa? Bismillah. Langsung makan. Sangat simpel, ya. Yang sahih bismillah, langsung makan. Bismillah, langsung minum. Tidak sepanjang itu doanya. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana kalau tetap kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi doa masalah, bukan doa ibadah. Boleh, dengan catatan jangan rutinitas setiap makan baca itu, setiap makan bisa itu bisa menjadi doa ibadah. Ya, apa bedanya doa ibadah dengan doa masalah? Kalau doa ibadah dibaca secara rutinitas. Tapi kalau doa masalah dibaca bukan rutinitas, bukan kontinu, tapi insidental, ya. Kapan-kapan diperlukan. Jadi sesekali boleh, Pak. Tapi jangan rutin membaca doa itu. Ya. Kalau sesekali boleh, itu kita letakkan pada doa masalah. Nah, demikian. Tapi jangan doa tidur yang terbalik tadi ya. Walaupun sesekali tetap tidak boleh. Ya. Bismikallahumma. Saya sampai lupa lagi. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, yang benar amutu wa ahya. Mati dulu baru hidup. Jangan hidup dulu baru mati. Itu Pak. Wallahu a'lam. Yang lain? Siapa tadi? Siapa yang mau tanya tadi? Ya, silakan Pak. Antara cara pagi dan petang itu kan banyak sumbernya. Ya. Nah, salah satunya itu banyak perbedaan diantaranya susunan satu. Kedua, kadang-kadang jumlah bacaannya. Yang paling signifikan itu adalah di karya Ustadz Yazid rahimahullah itu dia zikir petang tanpa istighfar, itu gimana Ustadz? Jangan kan 100 kali. Ya. Ya. Nah, di dalam Islam ada ikhtilaf. Ya, apa itu ikhtilaf? Perbedaan. Para ulama membagi ikhtilaf ini kepada dua. Pertama, ikhtilaf yang alternatif.
Yang kedua, ikhtilaf yang kontradiktif. Apa itu yang alternatif? Kedua-duanya punya sumber dasar, punya dalil. Itu namanya alternatif. Kita boleh pilih, ya, sepanjang kedua-duanya ada landasan dalil. Ya, walaupun yang satu sahih, yang satu tidak, sepanjang tidak dhaif, sepanjang tidak maudhu, itu boleh kita pakai. Itu namanya ikhtilaf alternatif. Ini tidak bid'ah. Nah, yang kedua, ikhtilaf yang kontradiktif. Yang satu ada dalil sahih, yang satu nggak ada dalil. Ini harus kita tinggalkan. Ini yang bid'ah, yang tidak ada dalil ini. Nah, kembali kepada zikir tadi, Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Zawas rahimahullahu ta'ala, beliau hanya mengambil yang sahih-sahih saja, ya. Maka zikir pagi dan petang itu enggak banyak. Beliau hanya lebih ketat menyeleksi yang sahih-sahih saja. Lalu di sumber yang lain yang tidak sahih juga dimasukkan sepanjang tidak dhaif, tidak maudhu, yang hasan misalnya kan. Dan tingkat hadis itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian ulama mengatakan hasan. Nah, disinilah terjadi ikhtilaf yang alternatif. Kita boleh memilih itu, ya. Nah, tentu kita tasammuh tanpa menyalahkan yang lain. Kita bertoleransi, menghormati yang lain sepanjang kedua-duanya ada dalilnya, minimal hasan, bukan dhaif, apalagi maudhu. Demikian Pak, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup ya? Kita akhiri. Subhanakallah.